semuanya, perkenalkan nama saya Lutfiana Erlistia dan rekan saya Patricia Sarah Sumarna. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil paper kami dengan judul Analisis Model Matematika Dinamika Kasus Korupsi dengan Memberikan Kontrol Optimal. Selanjutnya itu adalah latar belakang. Nah, latar belakang diangkat topik ini seperti telah kita ketahui bahwasannya korupsi merupakan aktivitas ilegal seperti penyuapan, penipuan, kejahatan keuangan, yang tentunya korupsi ini dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang ditujukan untuk keuntungan pribadi maupun kelompok kecil saja. Nah, korupsi ini sendiri dapat mengikis kepercayaan pada pemerintah dan sistem publik. Korupsi ini juga menurunkan tingkat pendidikan dan kemajuan teknologi secara keseluruhan. Nah, melihat dampak yang cukup besar atas terjadinya kasus korupsi ini, penulis akan mengkonstruksikan suatu model matematika yang menggambarkan dinamika kasus korupsi ini sendiri dengan suatu kontrol optimal. Harapannya itu setelah penulis nanti menganalisis dan mensimulasikan numerik pada model matematika ini dapat dijadikan tolak ukur penanganan kasus korupsi di dunia, khususnya negara-negara berkembang. Landasan teori yang kami gunakan yang pertama yaitu model dinamika kasus korupsi, yang kedua masalah kontrol optimal, dan yang terakhir prinsip maksimum Pontryagin. Metode penelitian yang kami gunakan yang pertama yaitu mengkaji atau studi pustaka pada beberapa jurnal dan sumber-sumber terpercaya. Kemudian selanjutnya itu konstruksi input kontrol dan indeks performansi. Dan yang terakhir yaitu simulasi numerik menggunakan .cvp dan interpretasi hasil. Nah, selanjutnya diagram transmisi. Diagram transmisi ini merupakan dasar pembentukan model matematika pada dinamika kasus korupsi yang kita angkat pada topik kali ini. Nah, untuk yang pertama itu sendiri ada P yang masuk ke S. S tadi itu sendiri menandakan sustainable atau populasi yang rentan terhadap atau terkena korupsi. Kemudian dari S itu sendiri ada panah ke kanan ke bawah, yang ke bawah itu menunjukkan mu dan yang ke kanan menunjukkan beta. Nah, selesailah beta itu sampai di E. Nah, E ini sendiri itu kita sebut sebagai populasi yang terpapar korupsi secara tidak langsung. Nah, dari E ini sendiri juga ada yang panah ke bawah, menggantung, kita sebut mu juga, dan yang ke samping itu ada delta dikali dengan alfa. Maaf, maksud saya alfa dikali dengan delta, terbalik. Nah, kemudian setelah itu selesai, sampailah akhirnya pada C. C itu merupakan populasi yang sudah terinfeksi atau terjangkit korupsi secara langsung. Nah, dari C ini ada dua anak panah ke bawah, yang satu menggantung sama seperti sebelumnya, dapat kita sebut dengan mu, dan yang menuju ke arah R kita sebut dengan sigma. Sampailah pada R itu sendiri juga ada panah ke bawah yang menggantung, kita sebut mu. Namun dari E itu sendiri ternyata juga bisa langsung ke R. Nah, di situ ditandai dengan 1 dikurangi alfa, buka kurung tutup kurung ya, kemudian dikalikan dengan delta. Nah, tetapi dari R sebelum dia akhirnya menuju ke H atau populasi yang masih jujur, Hanes gitu ya, dia juga bisa kembali ke S atau menjadi orang yang rentan terhadap korupsi itu sendiri. Nah, itu ditandai dengan variabel buka kurung 1 dikurangi dengan theta, tutup kurung, kemudian dikali dengan epsilon. Nah, kemudian untuk R yang langsung ke H itu ditandai dengan theta dikali dengan epsilon. Nah, sampailah pada H itu sendiri hanya mengeluarkan panah yaitu ke bawah yang menggantung, yang disebut dengan atau ditandai dengan variabel mu. Nah, berikut kami tampilkan model matematika kasus korupsi sesuai pada jurnal, yaitu dengan judul Mathematical Modeling Analysis and Optimal Control of Corruption Dynamics oleh Halia Sustasima Alamineh pada tahun 2020. Seperti terlihat pada gambar, ada 5 persamaan. Yang pertama DS diturunkan terhadap DT, DE diturunkan terhadap DT, DC diturunkan terhadap DT, DR diturunkan terhadap DT, dan DH diturunkan terhadap DT. Kemudian akan dijelaskan mengenai definisi variabel
yaitu SECRH seperti sesuai deskripsi yang telah kami tampilkan pada presentasi ini. Selanjutnya di sini telah kami definisikan tiap parameter ya teman-teman. Yang pertama ada P, ada 10 parameter yaitu beta, delta, dan selanjutnya hingga ke parameter pi. Di situ juga kami telah tuliskan deskripsi dari tiap parameternya, bisa langsung dilihat pada slide. Nah, berikut ini merupakan model matematika kasus korupsi dengan kontrol optimal yang telah dimasukkan yaitu U1 dan U2. Untuk U1 sendiri merupakan tindak pencegahan kasus korupsi dengan cara kampanye anti korupsi melalui media dan iklan. Dan yang selanjutnya yaitu U2 adalah mengekspos individu yang korupsi ke penjara dan diberikan hukuman. Nah, berikut ini merupakan fungsi objektif dari model matematika dinamika kasus korupsi yang diformulasikan menjadi C sama dengan integral dari 0 sampai TF, dan seperti persamaan berikut. Nah, selanjutnya kita sampai di fungsi Hamiltonian. Fungsi Hamiltonian ini sendiri diperoleh dari kombinasi fungsi suatu masalah dan perkalian fungsi subjek berbentuk persamaan diferensial. Nah, dengan suatu faktor pengalinya itu sendiri dinamakan pengali Lagrange. Nah, kemudian pada model matematika pengendalian optimal dinamika korupsi dengan kontrol berupa mengkampanyekan anti korupsi melalui media serta iklan dan mengekspos individu korupsi ke penjara dan memberikan hukuman, didapatkan persamaan itu yaitu sama dengan sebagai berikut. M sama dengan L buka kurung X, U, T tutup kurung ditambah lambda pangkat T buka kurung F buka kurung X, U, T tutup kurung, atau dapat kita jabarkan menjadi seperti pada gambar. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan kondisi optimal dari M itu sendiri, maka perlu memenuhi kondisi stasioner yang akan kita bahas ini. Nah, kondisi stasioner ini sendiri harus memenuhi persamaan yaitu do M per do U sama dengan 0. Namun, karena batasan nilai U1 dan U2 itu harus memenuhi 0 kurang dari sama dengan U1, U2 kurang dari sama dengan 1, maka terdapat beberapa kemungkinan untuk U1 dan U2 itu sendiri. Nah, sehingga kemungkinan yang pertama yaitu U1 star ada 3 kemungkinan, dan U2 star itu juga ada 3 kemungkinan. Untuk mempermudah penjabaran atau penjelasannya, U1 star itu sama dengan max buka kurung 0, min buka kurung 1, dan selanjutnya. Nah, untuk U2 star itu sendiri, max buka kurung 0, min buka kurung 1 sama dengan selanjutnya. Pada kondisi stasioner sebelumnya, itu masih mengandung variabel S, E, C, RH, atau kita bisa juga sebut sebagai variabel state. Nah, untuk menyelesaikan persamaan state itu sendiri, dapat kita misalkan X itu adalah berisi SE, R, CH. Dari sini persamaan state-nya dapat diselesaikan menjadi X titik sama dengan do M per do lambda. Nah, lambda itu sendiri nanti sesuai dengan isi X-nya itu tadi, sehingga terdapat do M per do lambda S, do M per do lambda E, dan seterusnya sesuai pada gambar. State ini adalah lambda sama dengan min do M per do X, yaitu turunan fungsi Hamiltonian terhadap X, di mana X ini adalah variabel atau kompartemen yang kita gunakan pada model matematika kita, yaitu penurunannya tertera pada slide berikut. Kita akan menggunakan nilai parameter-parameter berikut dan nilai awal dari setiap populasi seperti berikut, yang dimana nilai-nilai ini mengacu pada jurnal. Berikut merupakan hasil simulasi numeriknya. Ini adalah grafik kontrol optimal U1, di mana terlihat bahwa pemberian kontrol U1 dilakukan secara optimal atau 100% dari awal pengamatan hingga tahun ke-12. Kemudian pemberian kontrol U1 ini menurun secara drastis dari tahun ke-14 dan kemudian stabil sampai akhir pengamatan yaitu tahun ke-15.
grafik kontrol U2 di mana terlihat bahwa pemberian kontrol U2 dilakukan secara optimal atau 100% pada awal pengamatan hingga tahun ke-7. Kemudian pemberian kontrol U2 ini menurun secara drastis dari tahun ke-8 dan selanjutnya menurun secara bertahap hingga akhir pengamatan. Adalah grafik kontrol optimal U1 dan U2 yang dilakukan secara bersamaan dan terlihat bahwa pemberian kontrol U1 tidak diberikan secara optimal atau 100% dari awal pengamatan hingga akhir pengamatan. Namun pada pengamatan ke-7 atau tahun ke-7 terlihat sedikit kenaikan dan kemudian turun kembali secara perlahan hingga akhir pengamatan. Kemudian untuk kontrol U2 dilakukan secara optimal atau 100% pada awal pengamatan hingga tahun ke-7. Kemudian pemberian kontrol menurun secara drastis hingga tahun ke-11 dan kemudian selanjutnya menurun secara bertahap hingga akhir pengamatan. Grafik berikut menunjukkan jumlah populasi individu yang terekspos perilaku korupsi hingga tahun ke-15. Terlihat bahwa jumlah populasi sebelum pemberian kontrol lebih tinggi dibandingkan populasi setelah pemberian kontrol. Ketika diberikan kontrol U1, jumlah populasi mengalami peningkatan yang tidak signifikan dan kemudian menurun menuju 0. Ketika diberikan U2, populasi tidak mengalami peningkatan dan stabil di 0. Hal yang sama terjadi ketika diberikan kontrol U1 dan U2 secara bersamaan, sehingga dapat disimpulkan untuk mengurangi hingga menghilangkan populasi yang terekspos korupsi, langkah yang diambil adalah menerapkan kontrol U1 dan U2 secara bersamaan. Grafik berikut menunjukkan jumlah populasi individu yang melakukan korupsi hingga tahun ke-15. Terlihat bahwa jumlah populasi sebelum pemberian kontrol lebih tinggi dan cenderung meningkat daripada populasi setelah pemberian kontrol. Ketika diberikan kontrol U1, jumlah populasi mengalami penurunan yang tidak signifikan dan kemudian stabil di tahun ke-13. Ketika diberikan kontrol U2, jumlah populasi mengalami penurunan dan stabil di tahun ke-3. Hal yang sama terjadi ketika kontrol U1 dan U2 diberikan secara bersamaan, sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan untuk mengurangi hingga menghilangkan populasi yang melakukan korupsi. Langkah yang diambil adalah melakukan pemberian kontrol U1 dan U2 secara bersamaan. Selanjutnya adalah tabel perbandingan hasil simulasi numerik pada software MATLAB. Maka dapat ditarik kesimpulan yang pertama bentuk kontrol optimal dari model matematika dinamika kasus korupsi seperti yang tertera pada slide. Kemudian hasil dari simulasi numerik model matematika dinamika kasus korupsi diperoleh bahwa untuk meminimalkan jumlah populasi individu yang melakukan korupsi dan yang terekspos korupsi, maka diberikan kontrol U1 dan U2 secara bersamaan, yaitu kampanye anti korupsi dan mengekspos individu yang melakukan korupsi ke penjara dan memberikan hukuman, baik itu hukuman sosial ataupun denda. Nah, jika ada keterbatasan tenaga kerja atau biaya, maka untuk meminimalkan jumlah populasi individu yang terekspos korupsi dan yang melakukan korupsi, diberikan kontrol U2, yaitu mengekspos individu yang korupsi ke penjara dan memberikan hukuman. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.